tanda tangan elektronik tersertifikasi pada sistem sakti. Adapun acara ini dihadiri oleh yang terhormat Kepala KPPN Semarang II, Ibu Isus Setianingsih, yang kami hormati Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, selaku moderator yakni Bapak Andang Prihasnowo, yang kami hormati Pembina Teknis Perbendaharaan Negara selaku narasumber Bapak Nur Sigit Santoso, yang kami hormati Bapak dan Ibu selaku PPSPM atau PPK maupun Bendahara Pengeluaran dari Satuan Kerja Mitra Kerja KPPN Semarang II. Bapak dan Ibu yang kami hormati, untuk mengawali acara kita pada pagi hari ini, marilah kita berdoa menurut agama dan keyakinan kita masing-masing. Dan doa akan dipimpin oleh Bapak Imam Bernadib. Kami silakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi dan salam sejahtera bagi kita semua. Hadirin yang berbahagia, marilah kita berdoa dengan khusyuk dan ikhlas menurut agama masing-masing. Izinkan saya akan memadunya secara Islam. Marilah bersama-sama kita menundukkan hati, memohon ampun seraya mengharap agar doa kita dikabulkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahirabbil alamin. Hamda syakirin, hamda na'imin, hamda yu'afi ni'anahu, yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li jalali wajhika wa 'azimi sultanik. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammad wa ala alihi sayyidina Muhammad. Ya Allah, ya Tuhan kami, tiada kata dan rasa yang pantas kami haturkan kepadamu hari ini. Selain syukur kami padamu atas segala nikmat dan hidayah yang sudah Engkau anugerahkan kepada kami, sehingga kami bisa hadir bersama untuk mengikuti kegiatan secara daring FGD persiapan pelaksanaan piloting tahap 3 penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Ya Allah, ya Rahman, ya Rahim, jadikanlah acara kami ini sebagai acara yang Engkau ridhoi, yang membawa barokah, rahmat, taufik, dan hidayah-Mu bagi kami dan bagi para pemimpin-pemimpin kami. Ya Allah, Tuhan yang Maha Mengetahui, limpahkanlah kepada kami semua kekuatan dan kesabaran, kemudahan dan keikhlasan, serta kecerdasan dan kearifan selama mengikuti kegiatan ini. Berikanlah kami ilmu yang bermanfaat, kefahaman yang luas, dan amal yang Engkau terima, dan berilah kami kemampuan untuk dapat melaksanakannya di tempat tugas kami nanti. Ya Allah yang Maha Bijaksana, ampunilah kami, ampuni kedua orang tua kami, guru-guru kami, sahabat kami, pemimpin kami, pendahulu kami, pejuang kami, dan para pahlawan bangsa ini. Tunjukilah kami ke jalan yang lurus, jalan yang Engkau ridhoi. Ya Allah, ya Tuhan kami, kabulkanlah permohonan dan doa kami. Hanya kepadamu lah kami menyembah dan mohon pertolongan. Rabbana zalamna anfusana wa illam taghfir lana wa tarhamna lanakunanna minal khasirin. Rabbana hab lana min aswajina wa dzurriyyatina qurrata a'yun waj'alna lil muttaqina imama. Rabbana atina fid dunya hasanah wa fil akhirati hasanah wa qina adzabannar. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih kepada Bapak Imam Bernadib yang sudah memimpin doa. Untuk selanjutnya, sebagai bentuk rasa syukur kita menjadi bagian dari Negara Kesatuan Republik Indonesia, marilah kita menyanyikan lagu Indonesia Raya. Hadirin dimohon dapat duduk dalam posisi tegak.
Baik, terima kasih Bapak dan Ibu yang sudah menyanyikan lagu Indonesia Raya. Selanjutnya, untuk mengabadikan momen kita pada hari ini, marilah kita melaksanakan foto bersama. Dan akan kami hitung sampai dengan 5 hitungan. Mohon Bapak dan Ibu untuk bisa menyalakan kameranya. Baik, mari kita mulai foto bersama kali ini. Mohon untuk dapat mengepalkan tangan sebelah kanan, kemudian di depan dada. Pose handal. Baik, kami hitung sampai dengan 5 hitungan. 1, 2, 3, 4, 5. Baik, terima kasih. Mohon izin, apakah halaman selanjutnya? Baik, sudah. Hadirin yang kami hormati, untuk selanjutnya adalah penyampaian materi terkait dengan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada sistem Sakti. Acara ini akan dipandu oleh Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal. Baik, mohon maaf sebelum kita masuk ke acara penyampaian materi, mari kita simak bersama sambutan dari Kepala KPPN Semarang II kepada yang terhormat Ibu Isus Setianingsih. Kami silakan. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera untuk kita semua. Selamat pagi Bapak, Ibu, para pejabat pengelola keuangan yang sudah hadir untuk memenuhi undangan kami, juga para KPA. Ya. Puji syukur kita panjatkan kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kesehatan kepada kita semua sehingga kita bisa berkumpul pada hari ini untuk melaksanakan FGD terkait dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada sistem Sakti. Kegiatan ini diadakan dalam rangka untuk peningkatan layanan dan kemudahan dalam pelaksanaan pembayaran atas beban APBN. Sebagaimana kita ketahui, ini adalah TTE tersertifikasi untuk tahap 3, sehingga kita sudah melakukan untuk tahap pertama dan tahap kedua. Kalau dari monitoring yang ada pada kami, di sini masih terdapat secara keseluruhan ya pada Satker Mitra KPPN Semarang II, ini masih ada 405 pejabat pengelola keuangan yang belum mengimplementasikan TTE tersertifikasi. Untuk persentase ini yang masih 0 ya, di sini terdapat yang masih 0, jadi belum ada sama sekali itu Kementerian Pertahanan, kemudian juga Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan. Ini mohon perhatian Bapak Ibu dari Kementerian Pertahanan dan Kementerian Kehutanan ya, Lingkungan Hidup dan Kehutanan, karena di sini masih 0 ya, masih belum ada. Dari 405 di sini yang juga cukup besar jumlah pejabat pengelolanya yang belum mengimplementasikan TTE tersertifikasi. Di sini ada juga Kementerian Agama. Mungkin karena satkernya banyak ya, Bapak Ibu. Nah, melalui FGD kali ini yang akan dipandu oleh Mas Sigit, saya berharap Bapak Ibu pengelola keuangan ini bisa mengikuti sampai dengan akhir ya, sehingga bisa melaksanakan TTE tersertifikasi digital ini digital signature dari BSSN dengan melalui aplikasi Sakti, sehingga nanti seluruh pejabat pengelola keuangan pada Satker Mitra KPPN Semarang II seluruhnya sudah mengimplementasikan TTE tersertifikasi ini. Saya juga mengharapkan Bapak Ibu untuk dapat
mengikuti selain dengan sampai dengan akhir, juga mudah-mudahan FGD ini bermanfaat ya. Nanti apabila terdapat semua kesulitan, kendala, silahkan disampaikan pada saat FGD ini. Demikian kalau dari saya, mudah-mudahan FGD ini dapat berjalan lancar dan bermanfaat untuk Bapak Ibu semua. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Ibu Isu Setianingsih atas sambutan yang disampaikan, yang dapat kami ambil kesimpulan bahwa FGD ini merupakan piloting tahap ketiga, sehingga tahap 1 dan 2 sudah dilaksanakan. Kemudian ada 405 pejabat pengelola keuangan yang belum mengimplementasikan, dan utamanya yang sama sekali belum mengimplementasikan merupakan Kementerian Pertahanan dan Kementerian Lingkungan Hidup dan Perhutanan untuk menjadi perhatian, serta bahwa tanda tangan elektronik ini difasilitasi oleh BSSN melalui aplikasi Sakti. Baik Bapak dan Ibu, demikian sambutan dari Kepala KPPN Semarang II. Untuk selanjutnya adalah penyampaian materi. Narasumber kali ini merupakan Pembina Teknis Perbendaharaan Negara Pejabat Fungsional di KPPN Semarang II yang Bapak dan Ibu biasa berkomunikasi ketika mengalami kendala. Beliau merupakan Customer Service Officer, dan kegiatan Focus Group Discussion akan dipandu oleh moderator yang merupakan Kepala Seksi Manajemen Satuan Kerja dan Kepatuhan Internal, Bapak Andang Prihasnowo. Kepada Bapak Andang Prihasnowo, waktu dan tempat kami serahkan sepenuhnya. Monggo. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat pagi Bapak Ibu semua, hadirin peserta acara sosialisasi tanda tangan elektronik pada aplikasi Sakti. Bapak Ibu semua, tadi sudah disampaikan oleh Ibu Kepala KPPN Semarang II bahwa Bapak Ibu diundang hadir pada kali ini. Yang pertama, nanti kita akan sharing dari KPPN Semarang II. Kemudian nanti kita buka kesempatan Bapak Ibu untuk sharing kondisi terkini dari masing-masing satker atas proses pengajuan DS BSSN ini. Ini semua Bapak Ibu kita lakukan untuk mengawal proses pelaksanaan APBN yang sudah berbasis digital, di mana semua sudah difasilitasi menggunakan aplikasi Sakti. Dan salah satu bentuk transformasi digital ini adalah perubahan penggunaan tanda tangan yang semula kita menggunakan tanda tangan basah, dalam hal ini tanda tangan di atas kertas, kita rubah menjadi tanda tangan elektronik atau tanda tangan digital. Bapak Ibu semua, besar harapan kami bahwa penggunaan tanda tangan digital ini akan lebih mempermudah proses Bapak Ibu secara administratif, dan yang juga kedua lebih menjaga dari sisi keamanan data. Jadi nanti antara tanda tangan digital dan proses OTP atau one time password merupakan sarana dari peningkatan keamanan dalam pelaksanaan pembayaran ini. Dan kami juga tidak bosan untuk mengingatkan Bapak Ibu bahwa dalam rangka penggunaan fasilitas keamanan ini, hendaklah Bapak Ibu bisa menjaga penggunaannya, usernya, passwordnya, OTP-nya, kemudian dalam hal ini DS-nya atau digital signaturnya. Jangan sampai kita sudah menggunakan fasilitas elektronik, namun kerahasiaan hal-hal tersebut tidak dijaga oleh Bapak Ibu semua.
Dan hendaklah ini juga menjadi bagian kita dalam menjaga integritas kita untuk melaksanakan pengelolaan anggaran ini menjadi lebih baik lagi. Berikutnya Bapak Ibu semua, sebagai bagian dari mitigasi risiko dalam penggunaan DS ini, Bapak Ibu juga harus menyiapkan apabila nanti Bapak Ibu dalam hal ini ada tugas atau ada surat tidak bisa melaksanakan kegiatan di kantor. Nanti untuk DS-nya dapat diatur penggantinya dan sebagainya. Jadi jangan sampai pejabat utama yang seharusnya menjalankan tugas tidak berada di tempat, proses pelaksanaan anggaran ini menjadi tidak dapat dilaksanakan. Kalau boleh mulai sekarang juga disiapkan proses untuk mitigasi resiko, dalam hal ini pejabat pengganti siapa yang akan ditunjuk dalam hal pelaksanaan ini. Bapak Ibu semua, kami sampaikan juga di sini bahwa siapa saja sih yang harus punya tanda tangan elektronik. Ada 4 pejabat di sini yang wajib mempunyai tanda tangan elektronik. Yang pertama adalah kuasa pengguna anggaran. Nanti yang akan diperlukan untuk beberapa dokumen atau transaksi yang butuh tanda tangan kuasa pengguna anggaran. Yang kedua, pejabat PPK atau pejabat pembuat komitmen yang akan menyusun surat permintaan pembayaran atau SPP. Yang ketiga adalah PPSPM atau pejabat penandatangan SPM yang akan diajukan ke KPPN, juga diwajibkan untuk mempunyai DS atau tanda tangan elektronik ini. Dan yang terakhir adalah bendara pengeluaran, dalam hal ini juga wajib memiliki DS atau tanda tangan elektronik ini. Nah, Bapak Ibu semua, tentu dalam hal persiapan ini kita butuh waktu kurang lebih 4 minggu. Karena nanti semua dokumen SPM dan pendukung tanggal 1 September harus sudah dipastikan menggunakan dokumen elektronik atau DS. Nah, selama waktu kurang lebih 4 minggu ini Bapak Ibu, kita semua akan mengawal proses permohonan DS ini ke BSSN oleh masing-masing unit satkernya. Jadi kami juga berharap peran aktif Bapak Ibu semua untuk mengawal proses DS ini. Satu hal berikutnya Bapak Ibu, kami juga kemarin kalau nggak salah hari Senin atau Selasa sudah mengajukan memohon kesediaan Bapak Ibu selaku user sakti peserta tahap 3 itu dapat mengisi survei kesiapan Bapak Ibu semua. Jadi secara paralel kita mengadakan acara pagi hari ini, kemudian nanti Bapak Ibu silakan mengisi survei untuk menjangkau apakah ada kendala dalam persiapan Bapak Ibu semua. Baik Bapak Ibu semua yang hadir, dapat kami sampaikan di sini untuk kegiatan hari ini kita akan menghadirkan narasumber Bapak Nur Sigit Santoso, salah satu CSO KPPN Semarang II. Dan beliau akan memberikan beberapa materi terkait penyegaran mengenai tanda tangan elektronik ini. Kemudian kita nanti berikan kesempatan yang cukup untuk Bapak Ibu apabila akan mengajukan pertanyaan dalam forum ini. Baik Bapak Ibu, pengantar dari saya selaku moderator, cukup sampai di sini. Kami lanjut untuk berikan kesempatan waktu kepada Mas Nur Sigit Santoso. Monggo Mas Sigit. Baik, terima kasih kepada Pak Andang yang sudah membuka diskusi kita pada kesempatan hari ini, dan terima kasih pula atas waktu yang diberikan kepada saya untuk menyampaikan sedikit materi materi bahan diskusi kita pada kesempatan pagi ini. Sebelumnya, terima kasih saya ucapkan kepada Bapak-Bapak pejabat pengelola keuangan dari Satker Mitra Kerja KPPN Semarang II, dalam hal ini khusus untuk satker-satker yang dalam proses pelaksanaan tanda tangan persiapan tanda tangan elektronik tahap ketiga ini.
Pada tahap 3 ini di lingkup KPPN Semarang 2 itu ada 10 kementerian lembaga, tambah satu lagi satker dari KL baru yang baru mendapatkan DIPA baru di bulan ini, di bulan Juli ini, itu juga itu langsung ke tahap implementasi tanda tangan elektronik ini. Baik, selanjutnya dalam rangka proses persiapan pelaksanaan tanda tangan elektronik tahap 3 ini, itu seperti yang tadi Ibu Pimpinan sampaikan dan juga Pak Andang sampaikan bahwa dari 11 kementerian lembaga ini, progres kesiapan dari pelaksanaan tanda tangan elektronik ini masih di kisaran 30% untuk yang sudah siap pejabat ini ya 30% dari total pejabat yang sudah dari total pejabat yang harus wajib tanda tangan elektronik. Jadi izin saya share untuk baik. Sudah tampil nggih Bapak Ibu sekalian. Izin saya mau menyampaikan ini gambaran kurang lebih atas progres kesiapan pelaksanaan tanda tangan elektronik tahap 3 ini. Ada 10 KL yang saya cantumkan di sini, saya belum memasukkan satu KL yang baru. Jadi pada 10 KL yang ada datanya di Monsakti, itu terpantau ini atas pejabat yang sudah memiliki tanda tangan elektronik, ini nanti status di Saktinya dia akan isu ya, di status Sakti, di user pejabat Bapak Ibu sekalian, itu nanti statusnya akan isu. Berarti itu sudah siap untuk nanti pelaksanaan tanda tangan elektronik tahap 3 ini. Tapi untuk saat ini, tanda tangan elektronik itu belum digunakan. Nah ini totalnya baru 187 pejabat yang sudah siap ini. Nah, ada juga 20 pejabat yang sudah memiliki sertifikat, tetapi statusnya expired. Ini mungkin sudah terdaftar lama dan jangka waktu aktifnya tanda tangan itu sudah melewati masa aktifnya atas tanda tangan elektronik tersebut. Jadi ini harus dilakukan perpanjangan. Kalau ini yang expired ini nanti prosesnya mungkin nanti akan juga dipandu dari pihak BSSN dan nanti akan koordinasi Bapak Ibu sekalian dengan eselon 1 kementerian lembaga masing-masing. Nah, ini di sini yang merah ini adalah data pejabat yang belum bersertifikat, yang belum terdaftar sertifikat tanda tangan elektroniknya. Nah, di sini dapat kita lihat 405 ini nanti semoga dalam kurun waktu 1 bulan ke depan sampai dengan tanggal 30 Agustus atau 31 Agustus itu nanti statusnya semua sudah ke isu statusnya nggih. Karena nanti ketika tanggal 1 September itu sudah langsung menggunakan tanda tangan elektronik tersebut. Nah, ini kami harapkan dalam waktu 1 bulan ke depan itu Bapak Ibu sekalian ada proses pendaftaran dan proses koordinasi dengan bagian TIK, Teknologi Informasi di Kementerian Lembaga masing-masing, agar supaya Bapak Ibu sekalian bisa terdaftar tanda tangan elektroniknya. Nah, ini total pejabat dari PPK, KPA, PPSPM, dan Bendahara Pengeluaran, ini ada total yang 612 pejabat. Ini untuk periode tahap 3 ini. Jadi, kami mohon, kami harapkan nanti setelah ini ada tindak lanjut dari masing-masing satker, tindak lanjut koordinasi, dan tindak lanjut untuk pendaftaran tanda tangan elektroniknya. Baik, selanjutnya izinkan saya menyampaikan sedikit materi bahan diskusi kita untuk kegiatan SPD pada hari ini.
Baik, terkait dasar hukum pelaksanaan tanda tangan elektronik ini ada 4 dasar hukum untuk pelaksanaannya, yaitu pertama PP nomor 71 tahun 2019 yang kaitannya dengan penyelenggaraan sistem dan transaksi elektronik. Pada pasal 60 itu disebutkan bahwa tanda tangan elektronik berfungsi sebagai alat autentifikasi dan verifikasi atas identitas penandatangan dan keutuhan dan keautentikan informasi elektronik. Nah, ini dasar hukumnya diturunkan dengan Perpres 95 2018 dan untuk pelaksanaan di Kementerian Keuangan terkait pelaksanaan APBN itu dituangkan ke dalam PMK 171 tahun 2021 tentang pelaksanaan sistem sakti dan terakhir dikuatkan dengan adanya penerbitan PMK nomor 210 tahun 2022 tentang tata cara pembayaran dalam rangka pelaksanaan APBN. Nah, di sini ini merupakan salah satu dasar yang kuat yang terakhir ini dalam hal pelaksanaan APBN kita itu bahwa sudah diwajibkan dokumen-dokumen yang berkaitan dengan pelaksanaan APBN itu sudah diwajibkan untuk dilakukan pengesahan dokumennya dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi. Nah, selanjutnya tujuan penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini diantaranya ada beberapa tujuan. Salah satunya yaitu digitalisasi pengelolaan APBN bagi pengguna anggaran. Digitalisasi ini nanti memungkinkan untuk tidak adanya lagi hard copy yang akan Bapak Ibu cetak dan kirimkan ke KPPN. Nah, ini data digital atas pengelolaan APBN ini dengan adanya tanda tangan elektronik ini, maka data itu akan sah sudah ditandatangani oleh pejabat yang berwenang atas dokumen tersebut. Jadi sekarang tidak ada lagi hard copy selanjutnya itu, tapi yang ada adalah data elektronik yang tertandatangan oleh pejabat yang berwenang. Itu nanti ke depannya akan arahnya seperti itu dengan adanya tanda tangan elektronik ini. Terus yang kedua adalah untuk adanya akurasi, transparansi, dan akuntabilitas pengelolaan keuangan. Saya yakin Bapak Ibu sekalian ini sudah paham apa maksud dari tujuan yang kedua ini. Terus yang ketiga adalah penyederhanaan dan kemudahan dalam pengelolaan APBN. Nah, diharapkan dengan adanya tanda tangan elektronik ini itu ada proses yang lebih simpel dalam proses pengajuan tagihan atau pelaksanaan APBN terkait pengesahan. Mohon maaf ada yang bocor. Sebentar. Oke, baik. Itu yang ketiga. Baik, saya lanjutkan. Mohon maaf. Selanjutnya tujuan yaitu untuk memudahkan dan menyederhanakan proses APBN. Jadi salah satunya itu tadi tidak adanya tanda tangan basah dan tidak adanya cetak. Dan salah satunya mungkin dokumen yang dulunya itu sudah banyak pengajuan syarat pengajuannya ke KPPN itu akan lebih sedikit dan lebih simpel lagi. Nah, itu salah satunya ini ya, tanda tangan elektronik ini karena dokumen-dokumen itu tidak perlu dikirimkan ke KPPN. Yang keempat yaitu keamanan informasi pada transaksi keuangan negara. Ini sudah jelas bahwa dengan adanya tanda tangan elektronik itu menunjukkan bahwa secara data, secara digital itu seluruh transaksi APBN itu sudah disahkan oleh pejabat yang berwenang secara data. Nah, itu makanya di sini keamanannya itu dia akan lebih meningkat lagi diharapkan karena adanya tanda tangan elektronik ini. Jadi tidak ada kemungkinan untuk lebih kecil ya, kemungkinan lebih kecil itu atas pemalsuan dokumen-dokumen APBN ke depannya. Terus yang kelima yaitu pengelolaan APBN berbasis ramah lingkungan.
Nah, ini karena tidak adanya proses cetak mencetak, kalau ada dokumen salah nanti cetak ulang, atau ada hal lain yang tidak sesuai nanti harus cetak ulang, maka ini itu tidak ada lagi, tinggal data atau ADK yang terbentuk dari sistem nanti ditandatangani elektronik, maka nanti proses pencetakan dokumennya itu tidak ada lagi, langsung semuanya dilakukan secara digital di PC atau laptop Bapak Ibu sekalian. Yang selanjutnya yaitu dengan adanya penerapan TTE tersertifikasi ini, itu diharapkan mendukung kementerian lembaga untuk lebih fokus pada fungsi teknisnya. Nah, ini salah satu tujuannya itu kan di masing-masing KL itu kan mempunyai fungsi teknis terkait penyelenggaraan negara, nggih. Nah, itu kan untuk pejabat yang memiliki kewenangan, memiliki kuasa di bagian keuangan, tetapi ada di sisi lain memiliki juga jabatan pada KL masing-masing, maka diharapkan dengan tanda tangan elektronik ini, para pejabat tersebut itu tidak akan sibuk atau mengurangi kesibukan terkait proses tanda tangan di tempat atau tanda tangan basah yang selama ini dilakukan. Jadi tanda tangan elektronik ini nanti akan bisa dilakukan di mana saja, di posisi mana saja Bapak Ibu sedang bertugas, tidak harus di tempat atau di kantor atau di kursi kerjanya. Jadi bisa ketika ada tugas keluar kantor, itu bisa melakukan tanda tangan elektronik, karena saya yakin Bapak Ibu sekalian, mohon maaf pejabat-pejabat sekalian, itu saya yakin sudah memegang gadget atau alat komunikasi yang terhubung dengan internet. Jadi bisa tanda tangan itu bisa dilakukan melalui handphonenya atau melalui laptop yang dibawa. Nah, jadi nanti diharapkan ini akan lebih fleksibel lagi dalam rangka pelaksanaan pengelolaan keuangan negara tanpa mengurangi akuntabilitas pengelolaan APBN tersebut. Nah, ini nanti diharapkan dampak dengan adanya penerapan tanda tangan elektronik ini, yaitu pertama adalah mekanisme pengesahan dokumen pembayaran dari manual ke elektronik. Nah, tadi yang sudah saya sampaikan, yang selama ini dilakukan adalah tanda tangan basah yang harus di-scan dan baru disampaikan ke KPPN. Nah, itu tidak ada lagi nanti proses selanjutnya. Semua dokumennya itu nanti tanda tangannya via elektronik, via digital, melalui aplikasi Sakti nanti kalau kaitannya dengan pengajuan penagihan ke APBN. Terus yang kedua yaitu format dokumen pembayaran dalam bentuk digital. Nah, ini juga sama, nanti dokumen-dokumen itu semuanya hasil dari cetakan aplikasi yang nanti akan dibubuhkan tanda tangannya itu via tanda tangan digital, tanda tangan elektronik. Jadi dokumennya itu tidak perlu dicetak lagi, terus nanti di-scan lagi, terus baru di-upload lagi, itu nanti tidak perlu. Jadi nanti dokumennya tinggal di-download, nanti terus dilakukan tanda tangan elektronik dari PC atau laptop Bapak Ibu sekalian, dan itu dokumen itu sudah sah. Dokumen itu sudah sah untuk dijadikan tagihan ke negara, dalam hal ini ke KPPN. Jadi mulai dari misalkan SSP atau dokumen pendukung SPM lainnya itu nanti yang hasilnya itu dari aplikasi yang diselenggarakan oleh Kementerian Keuangan, maka itu dokumen itu bisa dokumen digital itu bisa ditandatangani elektronik via aplikasi Sakti nanti ke depannya. Kalau misalkan memang ada dokumen yang di luar digital, nah itu bisa nanti dokumen yang sudah disahkan tadi, yang sudah ditandatangani tadi, nanti ditandatangani lagi dengan Sakti nanti.
Mohon maaf Bapak Ibu sekalian. Saya lanjutkan lagi. Dengan adanya penerapan tanda tangan elektronik ini diharapkan dampaknya ke depannya itu adalah mekanisme dan prosedur pengujian dokumen pembayaran itu sudah menggunakan sistem. Jadi Sakti, salah satu Sakti dan yang lainnya itu misalkan gaji web itu sudah by sistem semua. Jadi nanti dokumen-dokumen yang dihasilkan dari aplikasi tersebut itu sudah pengujiannya dan penandatangannya itu sudah dilakukan di sistem. Jadi tidak ada tanda tangan basah lagi. Dan ini sudah berjalan ini mulai dari tahun 2023 ini, mulai dari kemarin pengajuan gaji web itu sudah untuk PNS itu sudah menggunakan sistem aplikasi gaji web terpusat. Nah, itu dokumennya tinggal di-download di situ sudah ada tanda tangan di aplikasi gaji web itu walaupun yang untuk gaji web itu tidak tersertifikasi tetapi sudah sudah tersahkan oleh pejabat yang berwenang karena di situ sudah diinput data pejabat yang berwenang untuk menandatangani dokumen tersebut. Itu sudah kami akui juga untuk pelaksanaannya ini. Nah, ini keuntungannya atas penerapan tanda tangan elektronik itu, yaitu pertama kemudahan otorisasi SPP dan SPM. Jadi saya yakin untuk pejabat PPK, PPSPM itu di luar sebagai pejabat PPK, PPSPM itu pasti memiliki kesibukan lain terkait tadi fungsi teknisnya pada jabatan yang melekat di kementerian lembaga masing-masing. Nah, ini dengan adanya otorisasi ini dengan tanda tangan elektronik ini itu diharapkan tadi nggih aktivitas pekerjaan Bapak Ibu sekalian itu tidak terkekang atau tidak terkungkung di depan meja atau di samping pengelola keuangannya yang sedang bekerja. Jadi bisa di mana saja Bapak Ibu bisa mengesahkan dokumen SPP dan SPM-nya. Yang kedua, diharapkan keuntungannya yang dengan terlaksananya TTE ini yaitu percepatan pengiriman SPM. Nah, saya yakin selama ini proses pengiriman SPM itu agak terkendala ketika mengupload dokumen-dokumen yang harus di-scan terlebih dahulu. Diharapkan nanti dengan TTE ini karena sudah sedikit memangkas, kalau menurut saya banyak ya, banyak memangkas proses scan dan upload itu, maka nanti proses pengirimannya itu akan lebih cepat lagi. Yang selanjutnya yaitu tadi keamanan transaksi pembayaran APBN. Baik. Mohon maaf saya lagi batuk ini. Selanjutnya yaitu dengan adanya TTE ini bahwa itu diharapkan efisiensi belanja APBN itu bisa tercapai. Salah satunya yaitu misalkan terkait dengan belanja ATK ini ya, salah satunya itu. Nah, diharapkan juga dengan penerapan TTE ini itu akan hilang manual proses. Proses unduh, cetak, tanda tangan basah, pindai atau unggah SPM dan SPP itu akan hilang nanti. Dan selanjutnya yaitu ketika nanti full pelaksanaan penerapan tanda tangan elektronik ini, maka tidak akan ada lagi pengiriman hard copy SPM ke KPPN. Nah, ini karena penerapan tanda tangan elektronik ini belum full, ini untuk satker yang sudah menggunakan tanda tangan elektronik sampai dengan saat ini itu masih ada kewajiban pengiriman hard copy walaupun satker yang tahap 1 dan 2 itu sudah melaksanakan penerapan tanda tangan elektronik ini. Jadi nanti kalau Bapak Ibu sekalian itu sudah menerapkan tanda tangan elektronik ini, maka nanti ke depannya itu tidak akan lagi ada lagi pengiriman hard copy. Ada. Bagus sekali nih batuknya.
Baik, selanjutnya ini tahapan penerapan tanda tangan elektronik. Nah, ini tahap 3 untuk Bapak Ibu sekalian, itu di seluruh KL itu masih ada 34 KL yang belum menerapkan tanda tangan elektronik ini. Nah, ini di triwulan 3 ini diwajibkan semuanya sudah bekerja sama dengan BSSN untuk mendaftarkan tanda tangan elektroniknya yang tersertifikat. Dan di aduh, mohon maaf Bapak Ibu. Baik, mohon menunggu sebentar Bapak dan Ibu. Bapak Nur Sigit sudah kembali lagi. Baik, mohon maaf sekali lagi. Jadi di sini untuk pelaksanaan ini juga nanti mencakup satker dinas yang memiliki kewenangan dekonsentrasi dan tugas pembantuan. Ini nanti jadi seluruh satker ini memang sudah harus bersertifikat tanda tangan elektronik yang tersertifikat tadi ya, nanti per 1 September. Nah, ini tahap penerapan untuk tanda tangan elektronik ini di triwulan 3 ini sudah dimulai dari tanggal 1 Juli kemarin sampai nanti itu proses pendaftarannya itu sampai dengan 31 Agustus. Jadi nanti per 1 September itu sudah semuanya memiliki tanda tangan elektronik semua pejabat. Jadi tidak ada lagi tanda tangan manual pada SPP dan SPM-nya pada seluruh satker nanti. Nah, nanti terus ada Monef terkait implementasi tanda tangan elektronik per 2 Oktober nanti selanjutnya. Nah, di sini seperti yang saya sampaikan tadi itu ada 612 pejabat yang untuk tahap 3 ini yang wajib memiliki sertifikat tanda tangan elektronik. Nah, baru yang sudah statusnya isu tadi baru 187 pejabat. Jadi mohon kepada Bapak Ibu sekalian yang belum terdaftar tanda tangan elektronik itu segera berkoordinasi dengan unit TIK Kementerian Lembaganya masing-masing. Nah, ini hal-hal yang perlu mendapat perhatian terkait implementasi tanda tangan elektronik ini bahwa per tanggal 1 September, saya ulangi lagi, ini sudah ditiadakan penggunaan tanda tangan manual atas penerbitan SPP dan SPM-nya. Nah, terus yang kedua, memastikan kesiapan tanda tangan elektronik untuk transaksi APBN, yaitu diantaranya dengan cara mempercepat proses pendaftaran tanda tangan elektronik atau DS BSSN bagi pejabat perbendaharaan, KPA, PPK, PPSPM, dan bendahara. Ini 4 pejabat ini yang wajib, bendahara pengeluaran. Terus yang selanjutnya, memastikan bahwa status sertifikat elektronik pejabat berkenaan telah aktif. Nah, statusnya ini bisa dilihat nanti di Sakti. Sudah isu atau belum? Hijau biasanya kalau yang sudah sudah aktif tanda tangan elektroniknya ya. Yang ketiga, proses pendaftaran, aktivasi, hingga pencabutan mengikuti prosedur yang berjalan pada masing-masing kementerian lembaga. Jadi pada proses pendaftaran ini, kami KPPN itu tidak terlibat pada proses yang Bapak Ibu lakukan. Jadi ini murni 100% Bapak Ibu sekalian itu berkoordinasi dengan Eselon 1 bagian TIK-nya Kementerian Lembaga masing-masing. Jadi kami nanti akan memonitor di Monsakti progres per
gerakan pendaftaran tanda tangan elektronik ini sampai mana. Mungkin nanti ketika periodik krusialnya di bulan Agustus, mungkin kami akan sering koordinasi dengan Satker Bapak Ibu sekalian untuk yang belum terdaftar tanda tangan elektroniknya untuk segera melakukan proses pendaftaran. Mungkin hanya itu yang bisa kami lakukan. Jadi ini prosesnya murni di tempat Bapak Ibu sekalian dengan eselon 1 masing-masing. Nah, ini yang poin D, ini apa ya? Ini menurut kami penting juga untuk berjalan lancarnya proses pencairan APBN ini. Ini kaitannya apa? Nanti misalkan ada pergantian sementara pejabat baik PPK, SPM, KPA maupun bendahara. Nah, hal ini kan nggak bisa dihindari nggih, Bapak Ibu sekalian nggih. Kan pasti mungkin ada Bapak Ibu sekalian itu ada tugas atau tugas di luar kantor yang tidak memungkinkan untuk melakukan tanda tangan elektronik ataupun ada kepentingan lain yang tidak bisa yang harus izin ke atasan. Nah, atas hal itu pasti akan ditunjuk pejabat sementara yang menggantikan posisi Bapak Ibu sekalian. Misalkan ada PPSPM yang berhalangan hadir, yang sakit, ini mohon maaf nggih, bukan saya berdoa untuk ada yang sakit. Nah, misalkan ini ada kejadian yang seperti itu, nah misalkan itu kan, jadi beliau itu kan nggak bisa menandatangani, itu tidak bisa menandatangani. Walaupun tadi nggih, karena itu bisa memungkinkan hal itu dilakukan, tapi misalkan kalau mau ada pergantian atau kemarin misalkan ada ibadah haji itu 40 hari tidak bisa melakukan proses tanda tangan, maka itu ada penggantian sementara pejabat tersebut. Nah, itu sebaiknya di luar 4 pejabat ini itu ada pejabat atau pegawai lain yang didaftarkan juga DS TTE-nya ke BSSN. Karena nanti ketika ini full implementasi tanda tangan elektronik ini mulai 1 September, maka seluruh pejabat yang berhubungan dengan APBN itu wajib transaksinya disahkan dengan tanda tangan elektronik. Jadi tidak ada alasan tidak bisa tanda tangan elektronik. Nah, ini maka kalau menurut saran kami, ini disiapkan, kalau menurut saya lebih dari 4 pejabat ini nggih. Mungkin ditambah 1 atau 2 pejabat yang nanti kemungkinan misalkan yang untuk jadi cadangan. Supaya nanti proses proses pengajuan tagihan APBN itu tidak ada hambatan di tempat Bapak Ibu sekalian. Nah, ini poin penting ya untuk misalkan menjadi perhatian Bapak Ibu sekalian. Nah, ini untuk penerapan tanda tangan elektronik tersertifikasi pada Sakti, ini nanti mungkin bisa menjadi bahan bacaan Bapak Ibu sekalian ya. Ini saya tidak membaca satu-satu. Jadi pada intinya bahwa SPP, SPM itu sudah harus ditandatangani secara elektronik. Dan juga dokumen lain yang mendukung pengajuan SPM tersebut itu juga sudah harus ditandatangani elektronik melalui aplikasi Sakti nanti. Nah, juga seluruh dokumen-dokumen yang kaitannya dengan pelaksanaan anggaran, yang dalam hal ini ada misalkan proses yang tersebut ada tanda tangan pejabat bersangkutan, maka itu juga tetap harus dilakukan secara elektronik. Di sini tidak menghilangkan proses OTP nggih Bapak Ibu sekalian. Tanda tangan elektronik itu tetap ada dan juga maksudnya OTP itu tetap ada, tapi nanti ditambahi dengan tanda tangan elektronik. Itu di proses saktinya. Jadi OTP tetap ada nggih Bapak Ibu sekalian. Baik, ini kurang lebih alur untuk proses registrasi tanda tangan elektroniknya. Tadi dari Satker masukkan kelengkapan dokumen administrasi ke unit TIK KL-nya.
Nah, nanti unit TIK-KL itu berkoordinasi dengan penyelenggara sertifikat elektronik, itu BSSN. Nah, ketika sudah komplit dan sudah berhasil, maka nanti akan ada penerbitan tanda tangan elektronik yang akan disampaikan ke Satker. Satker atau pejabatnya nanti ya, dalam hal ini mungkin apakah via email yang terdaftar di BSSN, nanti akan ada notifikasi bahwa tanda tangan elektroniknya itu sudah aktif. Tidak ada unsur KPPN di sini. Nah, ini proses bisnis nanti nggak terkait penerbitan SPP SPM. Kurang lebih seperti ini. Itu input SPP pertama misalkan, terus cetak. Nanti ada setuju SPP, itu ada proses DS-nya di situ. Proses TTE-nya itu ketika setuju SPP untuk PPK. Nah, di sini ada OTP ketika mau membentuk ADK SPP-nya. Nah, nanti akan ke PPSPM, sama juga nanti di PPSPM itu akan tanda tangan elektronik ketika proses setuju SPM. Nah, di sini ada poin penting upload dokumen pendukung. Nah, ini juga nanti ada proses tanda tangan elektronik oleh pejabat yang berwenang atas dokumen pendukung tersebut. Misalkan misalkan bendahara. Bendahara itu juga nanti akan ikut tanda tangan di sakti tersebut. Baik, Bapak Ibu, ini paling gambaran kurang lebih nanti di saktinya itu akan seperti ini. SPN-nya, nanti ada dokumen pendukungnya, nanti itu akan ditandatangan. Misalkan nah, misalkan di sini ada bank garansi nih. Bank garansi ini misalkan disahkan oleh PPK. Nah, nanti atas dokumen upload yang bank garansi itu nanti maka PPK itu menandatangani bank garansi tersebut di sakti. Nah, akan tampilannya seperti ini nanti. Ada tanda tangan elektronik di bagian penanda tangan. Ini PPSPM sama juga. Nanti tanda tangan ini untuk PPK, PPSPM itu ketika proses setuju SPP atau SPM. Nanti baru akan muncul tanda tangannya. Nah, ini untuk tahap 3 ini daftar KL yang mengikuti pendaftaran tahap 3 piloting tanda tangan elektronik di Sakti ini. Ini yang Satker baru, KL baru yang baru terbit di PAN-nya ini belum saya input dimasukkan, mohon maaf. Baik, Bapak Ibu sekalian, demikian materi diskusi kita pada kesempatan hari ini. Mungkin nanti selanjutnya akan dilanjutkan dengan nanti akan dilakukan diskusi, tapi sebelum diskusi mungkin waktu saya kembalikan dulu ke pembawa acara, kepada Ibu Putri, dipersilakan. Terima kasih atas perhatian Bapak Ibu sekalian. Baik, terima kasih Bapak Nur Sigit Santoso atas materi yang telah disampaikan. Bapak dan Ibu, ada beberapa hal penting, poin penting yang menjadi hal-hal yang disampaikan tadi oleh Bapak Nur Sigit Santoso yang kami simpulkan ada 4 hal. Yang pertama, flexible working space, bahwa TTE atau digital signature ini bisa diimplementasikan dimanapun. Jadi ketika Bapak dan Ibu sedang melaksanakan dinas luar, Bapak Ibu bisa tetap menggunakan digital signature ini untuk melakukan validasi terhadap
SPP atau SPM seperti itu. Kemudian yang kedua, siapa saja yang wajib menggunakan DS, yaitu ada 4 pejabat, yakni kuasa pengguna anggaran, PPK, PPSPM, dan bendahara pengeluaran. Kemudian yang ketiga, mengenai deadline atau batas waktu. Yang pertama terkait dengan pendaftarannya, itu antara tanggal 1 Juli sampai dengan 31 Agustus. Implementasinya mulai tanggal 1 September. Kemudian ada Monef nanti di bulan Oktober. Kemudian yang keempat terkait dengan survei. Survei sudah kami share di kolom chat. Di kolom chat ini ada link yakni bit.ly/kesiapan DS tahap 3. Itu merupakan link untuk melakukan survei change readiness pelaksanaan piloting tahap 3 ini secara online pada tanggal 17 sampai dengan 28 Juli 2023. Dan informasi ini sebetulnya sudah kami share di grup Firstanto. Barangkali ada satuan kerja dari Bapak Ibu. Firstanto itu merupakan grup interaksi antar satker Bapak dan Ibu. Barangkali ada satuan kerja dari Bapak dan Ibu yang belum tergabung di dalam grup tersebut dapat menghubungi CSO untuk meminta bisa di-invite ke grup tersebut. Kemudian hal tersebut sudah kami sampaikan di grup tersebut melalui surat S119 PB8 2023. Surat dari Direktur Sistem Informasi dan Teknologi Perbendaharaan. Demikian Bapak dan Ibu yang dapat kami simpulkan. Untuk selanjutnya kami silahkan untuk forum diskusi. Kami silahkan untuk melakukan raise hand. Bapak Ibu yang hendak menyampaikan pertanyaan atau mungkin tanggapan. Sepertinya tadi dari MAN 1 Kota Semarang sudah raise hand. Barangkali dapat unmute terlebih dahulu. Baik, dari Makodam 4 Diponegoro. Kami silahkan. Siap, terima kasih Mbak. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Mohon izin tadi disampaikan juga bahwa perlu dipersiapkan untuk pejabat cadangan di luar definitif. Sementara untuk pejabat atau personel yang lain itu kan belum tentu untuk diarahkan untuk pejabat tertentu. Apakah itu suatu keharusan atau bagaimana? Mohon petunjuk, mohon pencerahan. Terima kasih. Baik, terima kasih Bapak. Mohon izin Pak Sigit, tidak ditampung terlebih dahulu atau langsung jawab? Baik, ditampung dulu saja. Oh, baik, kami tampung terlebih dahulu. Pertanyaan selanjutnya, kami silakan. Bapak Irfan, Bapak Muhammad Irfan. Kami silakan Bapak. Mohon izin suaranya belum terdengar Bapak. Mohon untuk unmute terlebih dahulu. Mohon maaf, Bapak belum unmute mic-nya. Masih belum terdengar, Bapak, suaranya. Kalau di
Mohon izin Bapak untuk bisa klik di bagian Oke, mikrofon. dengar ya Pak? Sudah dengar saya Pak? Sudah? Ya baik Bapak, sudah terdengar. Ya, mohon maaf. Itu saya di Sakti sudah, saya lihat sudah ini Pak, terdaftar, USAR terdaftar dan memiliki sertifikat status isu. Ini artinya bagaimana Pak? Apakah sudah selesai? Satu, terus kedua saya sebagai merangkap PPK Pak, saya di PPK itu kok saya sertifikat Barja saya belum bisa masuk Pak. Caranya tolong Pak. Makasih Pak. Baik, terima kasih Pak Irfan. Jadi ada 2 pertanyaan. User di Sakti, status isu. Dan yang kedua terkait dengan sertifikat. Karena merangkap sebagai PPK-nya. Ya, barang dan jasa. Ya. Sertifikat barang dan jasa. Baik. Terima kasih Bapak. Untuk selanjutnya. Baik, 2 pertanyaan terlebih dahulu. Kami silakan kepada Bapak Sigit untuk bisa menyampaikan jawabannya. Baik, terima kasih. Untuk pertanyaan pertama dari Makodam 4 Diponegoro, tadi kami sampaikan bahwa kalau bisa ada pejabat cadangan, apakah itu harus? Sebenarnya di sini tidak ada keharusan, Bapak. Itu cuma kami memberikan solusi Bapak, solusi misalkan kalau nanti pada berjalannya waktu itu ada pergantian Pak, ada hal yang membuat pejabat yang bersangkutan itu berhalangan hadir. Nah, kalau misalkan tidak ditunjuk oleh pejabat yang lain, misalkan ini nggih, kalau Makodam itu kan misalkan ada PPSPM, mohon maaf, ada nanti melaksanakan ibadah haji selama 40 hari gitu nggih. Nah, selama 40 hari itu kan beliau tidak bisa melakukan pengesahan SPM-nya. Nah, PPSPM tersebut kan tidak boleh dirangkap oleh PPK. Nah, maka PPSPM tersebut mau nggak mau harus ada penunjukan pejabat lain yang di luar PPK yang sekarang sudah terdaftar. Nah, kalau mau dinaikkan itu kan sebenarnya boleh itu nggih, KPA itu merangkap sebagai PPSPM. Nah, itu nanti misalkan kalau tidak ada pejabat di luar PPK yang memiliki tanda tangan elektronik, maka mau nggak mau PPSPM tersebut tetap bertugas sebagai PPSPM atau nanti tanggung jawab PPSPM tersebut dinaikkan ke KPA. Kalau ini posisi tidak ada pejabat lain yang tidak memiliki tanda tangan elektronik, Bapak. Jadi gambarnya seperti itu, Bapak. Jadi sebenarnya tidak ada wajib. Yang penting pejabat sekarang yang menjabat itu sudah terdaftar tanda tangan elektronik, maka itu sudah bisa terlaksana. Ini hanya solusi aja dari kami. Misalkan nanti ada hal yang mengakibatkan pejabat yang bersangkutan itu berhalangan untuk melaksanakan tugasnya, Bapak. Mungkin seperti itu, Bapak, tanggapan dari kami. Monggo, silakan. Siap, terima kasih. Cukup jelas. Terima kasih, Pak. Baik. Terima kasih sami-sami, Bapak. Selanjutnya dari Bapak Muhammad Irfan, Sekretaris Pengadilan Negeri Kendal, Sekretaris PN Kendal. Nah, ini ya, Bapak sudah statusnya ya, isu di saktinya. Nah, ini berarti setahu saya itu sudah Bapak sudah terdaftar, sudah aktif tanda tangan elektroniknya di Sakti. Jadi ini nanti ketika tanggal 1 September itu sudah bisa langsung menggunakan tanda tangan elektroniknya, Bapak. Nah, ini berarti proses pendaftaran Bapak sudah selesai, tinggal nanti menunggu penerapan tanda tangan elektronik per 1 Septembernya.
Terus selanjutnya Bapak juga saat ini merangkap KPA dan juga PPK nggih. Nah, di sini terkait dengan sertifikat Barjasnya. Mohon izin Bapak Ya. bertanya, ini Bapak sudah memiliki sertifikat pengadaan dari LKPP berarti nggih? Sudah Pak, ada dua tahun 2011 dan 2013. Oke, baik. Berarti secara secara sertifikat Bapak sudah ada sertifikatnya, berarti itu sudah bisa digunakan Bapak sebagai dasar PPK. Kalau misalkan karena Bapak sebagai KPA sebenarnya kan itu tidak memerlukan sertifikat PPK, itu juga sudah bisa. Seperti itu Bapak. Tapi di aturan Menteri Keuangan itu ada namanya sertifikat PPK Bapak. Itu sertifikat PPK itu dalam rangka pelaksanaan APBN. Pelaksanaan pencairan nggih. Nah, kalau sertifikat Barjas itu kan digunakan dalam rangka proses pengadaan barang dan jasanya nggih, Bapak nggih. Nah, untuk sertifikat PPK itu digunakan dalam rangka pengajuan tagihan yang ke KPPN-nya. Nah, itu nanti memang ada kewajiban mulai tahun 2025 kalau nggak salah. 2025 itu seluruh pejabat PPK, PPSPM itu sudah harus bersertifikat PPK ataupun PPSPM-nya. Nah, itu nanti kalau Bapak sudah memiliki sertifikat Barjas, maka nanti mohon untuk didaftarkan di aplikasi Simas Paten, Bapak namanya. Aplikasi Simas Paten, nanti ada namanya di lingkup Satker itu namanya admin Satker. Admin Satker nanti mendaftarkan Bapak sebagai peserta untuk mendapatkan sertifikat PPK-nya. Nah, nanti setelah didaftarkan sebagai peserta, nanti sertifikat Barjasnya nanti monggo di-upload di aplikasi Simas Paten tersebut. Nah, nanti dasar sertifikat Barjasnya jenengan nanti akan setelah terkirim ke KPPN dan kami teruskan ke kantor pusat, nanti akan dikonversi, nanti Bapak akan menerima sertifikat PPK-nya, Bapak. Jadi prosesnya kurang lebih seperti itu melalui aplikasi Simas Paten untuk mengkonversi sertifikat Barjasnya menjadi sertifikat PPK. Mungkin seperti itu Bapak yang bisa kami jelaskan. Ada yang mau dikonfirmasi lagi? Berarti melalui admin Satker dulu ya Pak ya untuk pendaftaran Simas Paten. Nggak bisa pribadi ya Pak ya? Harus admin Satker. Tidak. Nggih, betul Bapak, harus melalui dari admin Satker untuk bisa menjadi pesertanya Bapak. Oke. Makasih Pak Sigit atas infonya. Assalamualaikum. Baik. Sampai Pak Muhammad Irfan. Selanjutnya sudah ada lagi yang respon. Selanjutnya Ibu Siti Homaria, kami silakan. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Pak Sigit mau tanya nih Pak, seandainya dengan pakai TT ini, apakah kalau ada kita tadi luar kota bisa dilaksanakan? Pertanyaannya, apakah kalau ada diklat atau mungkin ke luar negeri atau apa kegiatan itu masih diperkenankan nggak Pak? Ada batasan maksimal nggak? Seandainya dia cuti, itu ada batasan maksimal boleh melaksanakan tugas itu, karena online jadinya semuanya bisa di mana saja nih Pak Sigit. Gitu aja Pak. Benar nggak ada, cuma untuk kebutuhan kita seminggu lah Bu. Baik, terima kasih Ibu Siti Homaria. Untuk pertanyaannya kami tampung terlebih dahulu. Untuk selanjutnya kami silakan kepada Basarnas Semarang.
Baik, Izin silakan. bertanya, Mas. Apakah nanti ada sosialisasi lagi terkait pengimplementasian TTE? Sama satu lagi, untuk apakah nanti setelah TTE ini, apakah perlu OTP lagi? Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. 2 pertanyaan Pak Sigit. Mau dijawab terlebih dahulu atau masih ada pertanyaan satu lagi dari Ibu Tentrem Ngarasati, TVRI Jawa Tengah. Kami silakan. Pak Tentrem, kami silakan. Monggo Bapak. Mohon izin suaranya belum terdengar Bapak. Masih belum terdengar, Pak Wandi. Oke, mohon maaf. Mungkin live dulu, nanti terus coba join lagi, Bapak. Kalau mau ada pertanyaan, nanti disampaikan lagi. Baik, untuk 2 pertanyaan terlebih dahulu, Pak Sigit dari Bu Siti Homariah dan dari Basarnas. Tadi, ini pertanyaannya menarik Pak Sigit, karena terkait dengan flexible working space. Kalau sedang di luar kota atau di luar negeri, atau sedang cuti, boleh tidak? Apakah ada batas waktunya? Seperti itu. Kemudian dari Basarnas tadi, apakah masih perlu OTP atau tidak ya Pak Sigit, kalau misalnya menggunakan digital signature ini? Baik, saya coba baca pertanyaan dari Bu Siti Komariah dulu. Apakah ada batasan pelaksanaan dinas luar atau cuti atau diklat, tapi masih menjabat sebagai PPK atau sebagai pejabat pengelola keuangan, nggih? Maksudnya seperti itu, nggih, Bu Siti Komariah, nggih? Oke, Pak. Baik. Di PMK ini tidak ada batasan, Ibu. Jadi berapa hari pun, misalkan ada pejabat pengelola keuangannya itu sedang dinas luar atau diklat atau cuti, nah itu selama tidak ada pejabat penggantinya, pejabat pengganti yang di sini kalau dulu kan yang penting ada pejabat pengganti, ada SK ya kalau dulu kan. Nah sekarang kan ada tambahan ini pejabat pengganti yang harus bisa tanda tangan elektronik ini sekarang. Nah kalau memang tidak ada, berarti pejabat tersebut itu masih melekat tugasnya. Tugasnya baik PPK, PPSPM, atau KPA, atau bendahara, itu untuk melakukan pengesahan di saktinya. Selama tidak ada pejabat pengganti lain yang bisa melakukan tanda tangan elektronik. Berapapun harinya pejabat tersebut itu sedang tidak bisa di kantor gitu. Jadi itu tadi makanya saya sampaikan tadi itu perlunya ada pejabat atau pegawai lain di luar 4 jabatan tadi itu yang misalkan ini belum terimplementasi secara penuh tanda tangan elektronik ini di lingkup satkernya Bapak Ibu sekalian. Maka itu pentingnya nanti misalkan ada pendelegasian bendahara kah yang dari satker lain. Kalau kemenakan mungkin nggih bisa bendahara yang satker lain atau apa nanti yang memiliki sertifikat tanda tangan elektroniknya. Kalau nggak ada berarti nggih pejabat tersebut yang tetap harus melakukan pengesahan. Seperti itu, Ibu Siti. Ya, makasih Pak Sigit. Nggih, sami-sami. Selanjutnya dari Tes, Mas Basarnas. Sigit sudah bisa masuk? Sudah Pak Wandi. Tes belum ya? Sudah. Masuk ya, Mbak Ririn.
Sudah terdengar? Sudah terdengar Pak Wandi. Nanti mungkin suara saya yang belum terdengar nggih, Pak Wandi nggih. Nanti nggih setelah Basarnas nggih, nanti monggo ajukan pertanyaan Pak Wandi. Saya mute dulu nggih Pak Wandi nggih. Selanjutnya saya coba menjawab pertanyaan dari Basarnas. Nah, ini apakah nanti akan ada sosialisasi lagi pada saat implementasinya nggih? Pada saat implementasi mungkin per tanggal 1 September nanti apakah ada sosialisasi lagi? Untuk saat ini mungkin belum ada rencana itu ya, nanti untuk saat ini belum ada rencana, nanti bentuknya seperti apa, nanti ketika tanggal 1 itu nanti akan coba kita diskusikan dulu di kami di KPPN dalam bentuk apa, nanti tergantung nanti hasil dari Monaf yang kami lakukan selama periode pendaftaran ini. Misalkan sudah seluruhnya itu terdaftar, berarti kan seluruhnya sudah siap ini. Lah nanti apakah seperti apa bentuknya nanti untuk pelaksanaan di tanggal 1-nya, nanti coba kami diskusikan dulu Ibu, apakah dalam bentuk sosialisasi kah atau dalam bentuk pendampingan kah yang seperti dilakukan kemarin saat gaji web itu, atau nanti dalam bentuk apa, nanti kami diskusikan dulu Bu di internal KPPN Ibu. Yang penting kami tetap mencoba mengawal Ibu, mengawal proses penerapan di awal-awal penerapan tanda tangan elektronik ini. Kami harapkan seluruh satker yang tahap 3 ini di awal implementasi ini itu bisa lancar. Nah, sebelumnya di tahap 2 kemarin kami bisa menceritakan pengalaman kami untuk satker yang tahap 2 kemarin itu ada pertama bentuknya pendampingan Ibu. Pendampingan baik dari KPPN maupun dari tim Sakti Pusat. Ada 2. Nah, tim Sakti Pusat itu akan mendampingi KPPN mitra kerjanya. Nah, mungkin nanti KPPN nanti mendampingi satker mitra kerjanya. Seperti itu, Ibu. Mungkin, tapi nanti yang ke tahap 3 ini seperti apa, nanti mungkin hasil diskusi kami nanti yang kami putuskan lagi. Seperti itu, nggih, Ibu. Terus yang kedua, terkait OTP, apakah masih ada? Tetap masih ada OTP. OTP itu dilakukan untuk proses pengiriman dan pembentukan ADK, baik ADK SPP maupun ADK SPM. Jadi itu masih perlu OTP. Tadi di bagian tadi, mungkin saya share sebentar ya. Ayam. Masuk, Bu. Nah, di sini. Ini tahap DS dan OTP itu dilakukan. Tetap ada OTP di sini setelah dilakukan tanda tangan elektronik, baik di SPP maupun di SPM. Tetap ada, nggih. Gimana, Ibu dari Basarnas? Masih mute, Ibu. Siap Mas, sudah jelas. Tadi soalnya waktu slide-nya ini pas kita nggak lihat. Yeah. Terima kasih Mas Sigit. Ya, sami-sami. Baik, terima kasih Bapak dan Ibu. Untuk selanjutnya dari TVRI, Bapak Wandi, kami silakan. Oke. Mas Sigit mau nanya nih, di satker kami kan tahun 2024 itu KPA kami, PPK kami sudah memasuki masa pensiun. Nah, untuk penggantian TTE-nya ini prosesnya bagaimana ya Pak Sigit ya? Nah, selama dalam nanti penggantian kan tidak langsung ada penggantinya, sedangkan kami harus
butuh TTE tersebut. Mohon penjelasan Mas Sigit. Matur nuwun. Matur nuwun Pak Wandi. Untuk pertanyaan selanjutnya dari BNNK Kendal, kami silakan. Selamat siang. Apakah suara saya terdengar? Selamat siang Ibu, terdengar dengan jelas. Ya, masih kami ingin menanyakan yang berkaitan dengan status digital signature tadi. Di tempat kami itu terdata user sudah terdaftar dan memiliki sertifikat dengan status double sertifikat. Statusnya jadi double sertifikat. Nah, apakah ini nanti bermasalah atau bagaimana? Mohon penjelasan lebih lanjut. Terima kasih. Baik, terima kasih Ibu. Kami silakan Pak Sigit. Ada 2 pertanyaan tadi Pak Wandi terkait dengan pejabat yang pensiun ya. Kemudian TTE-nya seperti apa? Kemudian status digital signature yang double sertifikat, apakah akan menjadi permasalahan atau tidak? Baik, saya coba jawab pertanyaan yang pertama dari TVRI. Terkait dengan pejabat yang pensiun di 2024. Ini nanti ketika ada memasuki sebelumnya ya sebaiknya ya, sebelum memasuki masa purna itu sebaiknya disiapkan pejabat penggantinya. Misalkan apa tadi? Kalau misalkan tidak ada pejabat pengganti, berarti pejabat sementara yang mengganti itu nanti mungkin mengganti pejabat tersebut nggih dengan memperhatikan aturan yang berlaku. Misalkan KPA dan di sini tadi PPK nggih, Pak Wandi nggih. Nah, berarti kan misalkan KPA dan PPK, ada beberapa PPK ya. Dua-duanya Pak Sigit, KPA dan PPK. Ya, KPA dan PPK pensiun nggih. Berarti 2 pejabat nggih, Pak Wandi nggih. Nah, berarti misalkan PPK itu jenengan ada beberapa PPK nggih, Pak Wandi nggih. Misalkan TVRI itu kalau nggak salah ada 2 atau 3 PPK ya. Ya, PPK-nya ada 2 Pak TVRI. Nggih. Baik, nanti kalau misalkan belum ada penunjukan PPK baru, apakah PPK yang sekarang ada itu mengganti PPK yang pensiun tadi? Atau ada pejabat lain yang memiliki DS, maka pejabat tersebut yang diangkat menjadi PPK. Nah, kalau KPA ini kan biasanya menunggu juga ya Pak ya dari eselon 1 nggih, KPA itu ya. Betul. Siapa kalau pensiun kan mungkin beberapa waktu menunggu penggantinya, tidak langsung ada gitu kan kalau pensiun. Ya, betul. Nah, itu apakah nanti ada PLT KPA? Nah, itu PLT KPA itu juga sebaiknya disiapkan tanda tangan elektroniknya. Supaya nanti ketika ada pengesahan yang harus tanda tangan KPA, maka nanti bisa dilakukan pengesahan. Jadi nanti terkait hal tersebut sebaiknya kalau menurut saya monggo dengan koordinasi dengan TVRI pusatnya, Pak. Iya. Nanti bulan apa PPK dan KPA tersebut pensiun, mungkin beberapa bulan sebelum itu atau beberapa waktu sebelum itu sudah dengan komunikasi terlebih dahulu ke TVRI pusatnya. Nah, ini dalam rangka nanti kan untuk tanda tangan elektronik tadi nggih. Karena kan untuk pendaftarannya itu kan mungkin memerlukan waktu dan itu tetap harus dilakukan di KL-nya masing-masing, dengan BSSN. Nah, itu makanya di sini tetap kalau menurut saya itu dibutuhkan koordinasi dari TVRI Jawa Tengah ke TVRI Pusat.
Seperti itu, Pak Wandi. Siap, siap. Terima kasih Mas Sigit. Baik, Pak Wandi. Selanjutnya dari BNN Kendal. Ini ada status double sertifikat di Sakti. Ini kalau saya lihat di kasus yang di teman-teman lain itu nanti ketika ada double sertifikat itu akan bermasalah Ibu di saktinya. Nah, langkahnya seperti apa? Itu mungkin ini ya Bu, apakah jenengan punya sertifikat DS aktif di tempat lain ya, di luar BSSN atau gimana Bu ini? Mohon disampaikan dulu Bu. Kalau yang kami konfirmasi kemarin dari BSSN, Bapak. Gimana Ibu? Nih, kalau yang kami konfirmasi kemarin yang terkait dengan untuk pengaktifannya itu dari BSSN. Jadi yang email yang kami terima kemudian kita aktifkan, nah itu dari BSSN itu. Baik, ya. Jadi ini prosesnya sementara kami bisa menjawab itu seperti ini Bu. Jadi kalau kemungkinan apakah nanti bermasalah ketika implementasi tanda tangan elektronik ini, kayaknya ini sepertinya bermasalah Ibu. Ketika statusnya double sertifikat. Nah, nanti mungkin di sini nanti kami coba teruskan ya Bu ya, kalau ini nanti pas pendampingan nanti Bu, mungkin bisanya kami teruskan ini. Atau nanti jangan koordinasi dengan eselon 1-nya untuk ke BSSN-nya. Kalau untuk saat ini yang bisa dilakukan adalah jenengan ke eselon 1-nya untuk koordinasi dengan BSSN. Supaya statusnya tanda tangannya itu seperti apa gitu. Kok di saktinya kami muncul seperti ini. Kalau memang status dari BSSN-nya itu tidak ada masalah, tidak ada double maksudnya ya, tidak ada double, berarti itu nanti ada kendala di saktinya, di aplikasi sakti. Nah nanti kalau terkait aplikasi sakti ini, nanti mohon menunggu ketika nanti pada saat implementasinya Bu, pada saat awal-awal itu nanti akan seperti apa. Jadi nanti untuk saat ini mohon jenengan koordinasi dengan eselon 1 nih dari BNN Kendal. Oke, terima kasih Mas. Iya, sami-sami untuk Baik, terima kasih. Untuk selanjutnya, apakah masih ada pertanyaan, Bapak dan Ibu? Kami silakan. Baik, kami silakan Bapak dari Makodam 4 Diponegoro. Terima kasih Mbak. Mohon izin Pak Sigit. Mohon pencerahan terkait dengan tanda tangan elektronik ini dari sisi keamanan. Jadi maksud kami gini, sejak awal dulu menggunakan injek PIN mungkin itu bisa dieksekusi langsung, seorang operator pun bisa. OTP pun sebetulnya juga mungkin ada yang karena mungkin daripada repot gitu kan. Nah, untuk tanda tangan elektronik ini apakah ada kemungkinan hal-hal seperti tersebut? Karena kita secara teknis juga belum tahu untuk lingkungan Kodam untuk tanda tangan elektronik ini. Terima kasih. Baik, silakan Pak Sigit bisa langsung dijawab. Mohon izin. Baik, Bapak dari Makodam. Jadi dari sisi keamanan ini gimana ya saya jawabnya ya?
Sebenarnya begini Pak, secara sistem, saya jawabnya secara sistem dulu ya. Secara sistem bahwa untuk tingkat keamanan dengan adanya DS tanda tangan elektronik ini secara sistem itu data aman. Aman itu dalam rangka apa? Bahwa aman itu di sini dalam artian bahwa yang menandatangani secara data di aplikasi tersebut adalah tercatat yang menandatangani adalah pejabat yang berwenang. Pejabat yang berwenang yang terdaftar di aplikasi Sakti tersebut. Itu secara data nggih. Nah, yang kedua itu dari sisi keamanan, misalkan kalau saya membahasakan ini ada pendelegasian nggih. Kalau saya membahasakannya nggih, ada pendelegasian penandatanganan elektronik ini ke bawahan, ke bawahan dalam hal ini. Nah, kalau ada pendelegasian itu, maka dari sisi keamanan itu kalau secara sistem itu tetap aman Pak, tetap aman. Tapi secara tanggung jawab ini nggih, secara tanggung jawab itu akan tetap melekat pada pejabat yang bersangkutan. Jadi secara data itu bahwa transaksi tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang. Secara sistem itu tidak bisa membaca ada pendelegasian atau apa ke bawahannya, itu tidak ada. Tapi secara data itu bahwa secara otentik transaksi tersebut disahkan oleh pejabat yang berwenang di di Satker tersebut, Bapak. Jadi ini kalau terkait keamanan di luar sistem itu sudah menjadi tanggung jawab pada Satker atau pejabat masing-masing, itu Bapak. Mungkin saya menjawabnya seperti itu, Bapak. Bagaimana, Bapak? Terima kasih. Memang sebetulnya kalau boleh jujur kami sampaikan kan kadang-kadang kan ya seorang operator kan tidak mau merepotkan pimpinan, intinya seperti itu kan. Baik dulu itu yang dulu maupun yang sekarang gitu. Intinya sudah kami tangkap bahwa secara tanggung jawab, secara fungsi itu melekat pada pejabat berwenang. Tapi kalau secara teknis silakan aja karena sistem tidak akan membaca siapa itu kan gitu ya. Terima kasih Pak, sudah cukup jelas. Baik, sami-sami Bapak. Baik, terima kasih Bapak. Selanjutnya dari Pengadilan Tinggi Agama Semarang, kami silakan. Assalamualaikum Mas. Dari PT Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Ini mau tanya soal registrasi tanda tangan elektronik ya Mas ya. Kemarin kan dari Mahkamah Agung itu sudah disuruh untuk mendaftarkan ke tanda tangan elektronik ke BSSN. Nah, itu berarti udah bisa istilahnya udah bisa termasuk untuk ke Sakti ini ya Mas atau gimana Mas? Jadi sudah diminta mendaftar ke BSSN, apakah ini sudah termasuk yang ke Sakti ini? Silakan Pak Sigit. Ada lagi Bapak pertanyaannya? Udah untuk cukup untuk itu dulu. Oh baik, silakan. Monggo Pak Sigit. Baik. Untuk proses pendaftaran tanda tangan elektronik dengan BSSN ya maksudnya, itu apakah sudah bisa otomatis nanti di Sakti bisa digunakan? Nah, ini gimana ya? Ini proses pendaftaran ini merupakan salah satu tahapan, Bapak nggih. Tahapan untuk nanti implementasi tanda tangan elektronik ke Saktinya. Jadi tadi ada di saya tampilkan lagi di slide. Nah, di sini nanti setelah ini kan misalkan saat ini Satker itu sedang melakukan registrasi dengan BSSN, maka nanti proses tanda tangan ini ketika sudah selesai
selesai dan sudah aktif dengan BSSN-nya, maka nanti setelah itu ada proses integrasi. Proses integrasi data tanda tangan elektroniknya itu ke Sakti. Proses integrasinya itu nanti dimulai kemungkinan pada saat tanggal 31 Agustusnya nanti. Nah, ketika nanti tanggal 1 September itu nanti tanda tangan elektroniknya itu diharapkan sudah bisa digunakan. Jadi untuk saat ini ketika sudah selesai proses tanda tangan pendaftaran tanda tangan elektroniknya, maka untuk saat ini itu di Saktinya itu mungkin statusnya cuma isu. Statusnya isu ya, tapi tanda tangan itu belum digunakan untuk pengesahan transaksi APBN. Jadi tetap masih manual itu sampai dengan nanti tanggal 1 September 2023. Jadi mungkin seperti itu jawaban dari saya. Mas Alvino ini ya kalau nggak salah ya. Ya, siap Mas. Berarti nganu ya Mas ya, tinggal nunggu istilahnya nunggu integrasinya aja Mas ya kalau udah didaftarin ke BSSN ya. Betul. Oh ya, siap. Terima kasih Mas. Ya, Baik, terima kasih Bapak Alvino. Terima kasih Pak Sigit atas jawabannya. Selanjutnya ada Ibu Dewi. Kami silakan Ibu Dewi. Halo, Bu Dewi. Halo, Bu Dewi. Belum terdengar suaranya, Ibu. Mungkin kendala seperti TPLI tadi ya ini ya. Halo, Bu Dewi. Belum ada suaranya, Ibu. Mungkin Ibu Dewi kalau masih ada yang mau ditanyakan bisa live dulu nanti terus bergabung lagi terus raise hand lagi nanti Ibu. Monggo lanjut ke lainnya dulu Bu Putri. Baik Pak Sigit. Kami silahkan Bapak dan Ibu para pejabat yang lain barangkali ada yang ingin disampaikan pertanyaan. Baik Bu Dewi, apakah sudah bisa terhubung audionya? Kami silakan. Resen kembali, Ibu Dewi. Selamat siang. Selamat siang, Ibu. Silakan, Ibu. Ya. Maaf, Mbak, mau tanya, ini untuk proses pengajuan kelengkapan dokumen administrasi yang diperlukan terkait dengan tanda tangan elektronik tersertifikasi ini apa saja ya? Baik, terkait dokumen pendaftaran, Bu. Masih ada pertanyaan lagi, Bu? Sementara itu dulu. Baik, kami silahkan kepada Pak Sigit untuk bisa langsung menyampaikan jawabannya. Baik, untuk dokumen-dokumen yang disampaikan untuk pendaftaran, sebaiknya Ibu silakan koordinasi dengan unit eselon 1-nya, Ibu. Karena ini prosesnya itu 100% dilaksanakan oleh KL dengan BSSN. Jadi dokumen apa yang wajib dilampirkan untuk proses pendaftaran ini, monggo silakan koordinasi dengan eselon 1-nya kalau ini. Kalau nggak salah, pengalaman kami yang dulu pas pendaftaran itu salah satunya itu data KTP. Kalau secara dokumen persuratan itu kalau nggak salah nggak ada ya, nggak ada itu Bu. Cuma dulu itu cuma kami dihubungi dari eselon 1 bahwa untuk
untuk coba pendaftaran di BSSN, di situsnya BSSN, input datanya, terus kalau misalkan ada dokumen yang wajib diupload di situ, kalau nggak salah itu mungkin KTP ya Bu ya, mungkin KTP, lah itu nanti di situ tinggal aja nanti ada email notifikasi ke ada email ya ke notifikasi ke email, nanti ada link untuk diklik diaktifkan, sudah nanti aktif nanti. Jadi mungkin ini tahap awalnya itu tetap di eselon 1-nya mungkin Bu. Siap yang mungkin misalkan Kementerian KLA ini, oh ini sudah siap ini udah dengan eselon 1-nya sudah sudah siap semua ini udah untuk tahap ini gitu lah. Mungkin nanti ada info dari eselon 1 bahwa mari satker-satkernya itu untuk nyiapin data gitu. Silahkan untuk akses ini mungkin dibagi juknisnya dari eselon 1-nya, silahkan coba daftarkan gitu. Atau apa nanti mungkin tergantung eselon 1-nya GKL-nya masing-masing. Tahapnya seperti apa. Karena kami di sini tidak ada sama sekali mengawal Ibu untuk proses ini. Jadi murni 100% di kementerian lembaga masing-masing ini. Jadi seperti itu Ibu Dewi. Siap, terima kasih Pak atas penjelasannya. Baik, sami-sami. Baik, terima kasih Bu Dewi. Apakah masih ada pertanyaan lagi Bapak dan Ibu? Baik. Dewi masih di. Silakan Baik, Bu Dewi. Bu Dewi lagi. Tadi sempat disampaikan oleh Ibu Kepala bahwa untuk jajaran Kemenak itu masih cukup banyak yang belum registrasi untuk TTE-nya. Mungkin izin kami laporkan bahwa kami sedang melakukan pengumpulan data terkait proses penerbitan rekomendasi TTE untuk Bapak Ibu pejabat perbendaharaan di lingkup Kanwil Kemenak Prof Jateng. Jadi meliputi Kanwil, Kemenak Kabupaten Kota, Madrasah Aliyah Negeri, dan Madrasah Sanawiyah Negeri di Jawa Tengah. Prosesnya sampai dengan saat ini pengumpulan data yang kami batasi sampai dengan tanggal 21 Juli. Setelah itu nanti kami akan proses untuk pengajuan ke proses ke BSLE-nya. Jadi nanti untuk Kemenak mungkin kalau secara bersamaan Mas, kami mengurusnya secara kolektif sekaligus untuk piloting di Jawa Tengah itu teman-teman Kanwil sudah kami proseskan terlebih dahulu. Jadi beberapa pejabat perbendaharaan di Kanwil sendiri itu sudah statusnya mungkin di Sakti sudah isut sekarang. Nah, setelah Kanwil ini sudah isut, kami maksudnya melangkah ke yang teman-teman di Satker. Mungkin itu Mas Sigit yang dapat kami laporkan progres untuk Kemenak di Jawa Tengah seperti itu. Matur nuwun, Mas. Terima kasih Ibu Dewi atas penyampaiannya terkait progres dari Kemenak Jawa Tengah. Untuk selanjutnya Bapak dan Ibu dari Satker lain barangkali ada lagi. Cukup. Baik. Kami cukupkan sampai di sini Bapak dan Ibu. Mungkin ada yang ingin disampaikan dari Pak Sigit, monggo closing statement-nya. Mohon izin. Atau dari Pak Andang mohon izin karena tadi sebetulnya Bapak Andang yang akan memandu acara, tetapi karena ada sesuatu hal yang harus dikerjakan, sehingga
didelegasikan kepada saya dari Seksi Manajemen Satker dan Kepatuhan Internal. Monggo Bapak Andang. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Mbak Putri yang telah memandu acara diskusi pada kesempatan pagi hari ini. Kami dari KPPN Semarang II menyampaikan terima kasih Bapak Ibu atas perhatian Bapak Ibu semua pada kesempatan pagi hari ini sampai kurang lebih jam 11 atas pelaksanaan kegiatan kita persiapan pelaksanaan piloting tahap 3 penerapan tanda tangan elektronik pada sistem Sakti. Dari beberapa pertanyaan maupun dari beberapa sharing dari narasumber Mas Sigit, memang dari sebagian kita belum bisa secara full menerima apa yang harus kita lakukan. Namun demikian, nanti pada saat Bapak Ibu mempraktekkan, insya Allah semua itu mudah karena semua itu sudah terintegrasi di dalam aplikasi sistem Sakti. Ada 4 tahap yang memang harus kita lalui dan kita kawal bersama Bapak Ibu semua. Yang pertama adalah kita mengawal sampai dengan proses sertifikasi terbit oleh BSSN. Bagaimana cara mengawalnya? Tentu yang awal adalah Bapak Ibu mendata kembali data pejabat perbendaraan yang ada. KPA-nya siapa, PPK-nya ada berapa, kemudian bendaharanya ada berapa. Nah, silakan Bapak Ibu untuk menyampaikan kembali kepada eselon 1. Salah satu dihubungi PIC di sana agar bisa memproses untuk daftar usulan dimaksud. Yang kedua, nanti kita pada saat sudah ada surat tersebut, nanti kita dari kantor pusat Kementerian Keuangan bersama eselon 1 masing-masing dan dari tim BRIN akan menjadwalkan kembali penyelesaian dari usulan dimaksud. Jadi nanti di sana ada kayak FGD atau pendampingan secara khusus, ada kendala atau tidak di dalam proses registrasi data tersebut. Dan itu biasanya yang handle langsung dari eselon 1, kemudian melibatkan beberapa satker, KPPN hanya sebagai media sharing aja di sana ikut mendengarkan. Itu dijadwalkan seperti itu. Kemudian nanti setelah dipastikan semua user Bapak Ibu aktif atau terregister menurut sistem BSSN, aktivasi tersebut akan otomatis nanti juga terintegrasi dengan sistem di Sakti, dan Bapak Ibu nanti kita akan jadwalkan kembali apabila memang dibutuhkan untuk melakukan proses yang ada di Saktinya untuk bagaimana cara implementasi TTE-nya itu di tahap berikutnya. Nah, kemudian yang keempat tentu kita sadari bersama Bapak Ibu di dalam proses ini memang tidak mudah. Kami bersama CSO, Mas Sukron dan Mas Sigit tetap akan mengawal proses ini dan silakan Bapak Ibu apabila kesempatan pagi sampai siang ini belum terpikirkan adanya pertanyaan, kemudian setelah selesai baru membaca materi, silakan dibaca kembali materinya dan ada pertanyaan, silakan bisa menghubungi KPPN kembali, bisa melalui saya, Kepala Seksi MSKI, atau melalui Mas Sigit dan Mas Sukron. Mumpung waktunya masih 3 minggu, Bapak Ibu, jangan menunggu di bulan terakhir atau di minggu keempat. Kita berharap nanti di tanggal 15 atau 20 Agustus, semua satker di KPPN Semarang II sudah terregistrasi atau sudah isut. Demikian Bapak Ibu, harapan kami dari KPPN. Kami sekali lagi mengucapkan terima kasih partisipasi Bapak Ibu semua. Dan kita berharap semua proses ini bisa berjalan dengan lancar. Terima kasih, saya tutup. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf apabila ada kekurangan. Waktu kami kembalikan kepada Mbak Putri.
Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih Bapak Andang. Terima kasih juga kami haturkan kepada Kepala KPPN Semarang II, Ibu Isus Pianingsih. Terima kasih juga kepada narasumber Bapak Nur Sigit Santoso. Terima kasih Bapak Andang. Dan semoga pendaftaran dan implementasi tanda tangan elektronik atau digital signature ini dapat berjalan dengan lancar dan tidak ada kendala yang berarti. Selain itu, kami mengingatkan juga kepada Bapak dan Ibu, mohon izin kepada Bapak Ibu para pejabat sekalian untuk dapat mengisi survei kesiapan DS tahap 3 sebagaimana yang kami sudah share di kolom chat. Kemudian juga ada kuesioner evaluasi. Kami mohon dapat diisi pada kesempatan pertama di hari ini. Kemudian mohon izin kami akhiri acara hari ini dengan sebuah pantun. Buah mangga, buah kueni, buahnya masak, mari dimakan. Acara berakhir sampai di sini. Salah hilaf mohon dimaafkan. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.